Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Siang. Selanjutnya turnamen sepak bola desa dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI di Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Supporter dan juga pemain dari kedua tim baku hantam di dalam lapangan. Laga sepak bola antar desa yang terjadi di lapangan Andi Baso, Madukeleng, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat pembukaan turnamen sepak bola antar desa yang digelar oleh pemerintahan Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Insiden bermula dari pemain salah satu tim melayangkan protes kepada wasit. Namun karena terprovokasi, kedua supporter tim berhamburan masuk ke dalam lapangan hingga kericuhan baku hantam tidak dapat dihindarkan. Kericuhan segera dihentikan oleh petugas yang berjaga. Petugas pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk meredam aksi kericuhan. Sejumlah orang yang diduga menjadi provokator juga turut diamankan. Kebetulan ada insiden antara pemain dan wasit yang dimana dipicu dengan adanya para dua kubu dan penonton pendukung kedua kesebelasan masuk ke lapangan. Kemudian karena dengan massa yang begitu banyak, kami tidak tahu yang mana kubunya yang mana, akhirnya salah satu anggota melaksanakan tembakan peringatan untuk memecah konsentrasi masyarakat. Agar tidak kembali membuat kericuhan, turnamen sepak bola antar desa ini untuk sementara dihentikan oleh panitia. Pemirsa, polisi masih terus mendalami kasus penganiayaan anak di Early Steps Daycare, Pekanbaru Riau. Salah satu orang tua korban mengatakan hingga kini sang anak masih trauma. Salah satu orang tua korban penganiayaan di Early Step Daycare Pekanbaru mendatangi kantor unit pelayanan perempuan dan anak Polresta Pekanbaru. Kedatangan orang tua untuk memberikan keterangan atas laporan penganiayaan terhadap anak daycare yang berlokasi di Kelurahan Air Dingin, Bukit Raya, Pekanbaru Riau. Orang tua korban F mengatakan saat ini sang anak masih dalam pemulihan akibat trauma dari perlakuan para pengasuh di daycare. Sang ibu berharap agar kasus ini dapat diselesaikan dengan cepat dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Dapat selesai dan dapat hukuman yang setimpal lah gitu. Soalnya dari yang DM-an dari Instagram saya itu udah banyak korban-korban yang speak up gitu loh. Jadi berarti bukan anak saya aja yang jadi korban. Semoga tidak ada lagi korban selanjutnya setelah kasus ini. Daycare bisa ditutup dan pemilik daycare setelah pelaku bisa mendapatkan hukuman. Sementara itu, menurut keterangan dari Ketua RT setempat, pemilik daycare sudah meminta izin kepada RT secara lisan untuk memindahkan tempat usahanya ke tempat tinggal pelaku. Kalau yang pemilik ini, dia orangnya super, beradaptasi juga itu sama lingkungan, bersosialisasi juga. Dia ada lapor nggak Bu membuat usaha ini? Dia ini kan, ini rumah dia. Sebelumnya dia buka usaha ini bukan di sini. Nah, ketika dia mau memindahkan ke sini, memang dia ada minta izin, Bu, kami mau pindah ke sini gitu. Tapi bukan untuk perizinannya, dia hanya menyampaikan bahwa dia sudah menjadi warga sini lagi. Sebelumnya dalam video yang viral di media sosial, korban diikat di kursi makan dan dianiaya oleh pemilik daycare. Pelaku juga menutup mulut korban dengan lakban dan tidak memberinya makan. Kasus ini terungkap setelah aksi penganiayaan ini direkam diam-diam oleh pengasuh daycare lainnya. Hingga kini polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Sebelumnya, penganiayaan anak juga terjadi di Depok, Jawa Barat oleh pemilik tempat penitipan anak Wensen School, Mita Irianti. Polisi telah periksa kejiwaan pelaku dan juga pelaku telah selesai menjalani proses pembantaran.
Pihak Polres Metro Depok kejauhan tersangka kasus penganiayaan anak Meita Irianti dalam kondisi normal. Selain itu, proses pembantaran tersangka juga telah selesai dilaksanakan di Rumah Sakit Polri, sehingga penyidik akan melanjutkan pemeriksaan Meita sebagai tersangka. Sejumlah saksi telah diminta keterangannya, diantaranya orang tua dari bayi yang dianiaya tersangka. Fakta lain ditemukan dalam kasus ini. Menurut keterangan saksi, pelaku tidak memberi upah layak kepada karyawannya dan kerap melontarkan kalimat yang merendahkan. Pemirsa, penitipan anak di daycare seringkali menjadi pilihan sulit bagi orang tua. Di lain sisi, kasus kekerasan kepada anak di daycare kini menghantui keputusan orang tua untuk menitipkan anaknya. Dan berikut beberapa tips memilih daycare yang dapat menjadi pertimbangan sebelum menitipkan buah hati ke daycare. Yang pertama, pemirsa, Anda sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu. Ini bisa melalui internet atau juga melalui orang-orang sekitar Anda. Dan yang kedua, Anda juga harus mencari tahu, kunjungi daycare secara langsung. Kita lanjut, pemirsa. Yang kedua adalah Anda harus memastikan izin dan juga sertifikasi daycare Anda lengkap. Itu berarti sudah sesuai dengan standar yang dimiliki oleh pemerintah. Selanjutnya, Anda juga sebaiknya meninjau kurikulum dan kegiatan daycare apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anak Anda. Pemirsa, yang ketiga, Anda harus mengevaluasi rasio pengasuh dan anak, di mana idealnya itu satu pengasuh bisa mengasuh 3 hingga 4 orang anak. Sedangkan Anda juga harus mengamati interaksi pengasuh dengan anak, di mana pengasuh sebaiknya memiliki sifat yang sabar dan juga memperhatikan kebutuhan anak. Selanjutnya, pertimbangkan lokasi dan jam operasional. Ini penting, pemirsa, agar Anda juga gampang atau mudah untuk mengantar jemput anak Anda, serta jam operasi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya, tanyakan tentang kebijakan dan juga prosedur dari daycare tersebut, apakah juga sekali lagi cocok dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya, pemirsa, jangan ragu untuk meminta referensi dari orang tua lain yang menggunakan layanan daycare tersebut, karena testimoni bisa memberikan gambaran nyata pengalaman dari seseorang. Dan selanjutnya, perhatikan kesan pertama. Ini jika Anda merasa nyaman dan anak Anda tampak senang selama kunjungan, bisa menjadi daycare tersebut cocok untuk Anda dan juga anak Anda. Dan pemirsa, untuk membahas kasus kekerasan yang terjadi di daycare, kita sudah terhubung dengan Ibu Ai Mariati, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Ai. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Aulia. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Sehat ya Bu? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya. terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk bergabung dengan iNews siang hari ini. Bu, kita langsung saja ke berita yang lagi viral nih Bu, beberapa kali. Ini ada kasus kekerasan penganiayaan di daycare. Kira-kira kenapa sih Bu kekerasan di daycare ini masih saja terjadi hingga sekarang? Iya, pertama daycare ini menjadi kebutuhan vital ya di semua keluarga Indonesia, terutama mereka yang memiliki aktivitas di luar rumah, kemudian keluarga yang memang membutuhkan pendampingan gitu ya. Dan lokasi-lokasi yang memang misalnya orang tuanya harus bekerja jauh tapi tidak ada peran pengganti di dalam keluarga. Kebutuhan ini yang kemudian disambut oleh masyarakat dengan partisipatoris ya, itu sesuatu yang sangat baik sebetulnya. Akan tetapi ada gap ya antara partisipasi dengan dukungan sarana, prasarana, infrastruktur serta adanya standarisasi. Nah, ini yang kemudian dianggap oleh masyarakat nanti kok bisa sambil berjalan, nanti kok bisa sambil dipenuhi gitu dan lain sebagainya. Berbeda kalau kita misalnya membuka lembaga pendidikan formal ya, itu memang harus tersedia dulu berbagai macam standarisasi. Kita tidak langsung melihat ada upaya-upaya yang itu dalam afirmasi sedang tumbuh berkembang menjadi sebuah lembaga misalnya, tapi harus ada dulu, harus sedemikian standar dulu dan lain sebagainya. Nah,
Gap ini yang kemudian melahirkan satu kerentanan ya. Kalau kami melihat memang di satu sisi kurang ada percepatan gitu di antara partisipasi masyarakat ini dengan kesadaran untuk melakukan standarisasi. Sehingga yang terjadi adalah mungkin hal-hal yang tidak terlaporkan lebih banyak, Mbak Ulia. Tetapi yang sudah terlaporkan ini yang sangat miris gitu ya. Ternyata bukan hanya misalnya anak-anak ini mendapat penelantaran, tidak terasuh, tetapi ada tindakan kekerasan. Nah ini tentu saja yang membuat kita semua hari ini harus belajar dan betul-betul mengakhiri situasi yang terus menimpa anak-anak kita, bahkan kemarin di Depok, hari ini di Pekanbaru. KPAI menyoroti tentu aspek partisipasi masyarakat, mari harus sambut ya dengan percepatan standarisasi. Ini yang terus kami lakukan pengawalan. Sebetulnya sejak 2019 kami sudah melakukan riset-riset terkait daycare, karena memang ada yang disebut TPA ya, Taman Pendidikan Anak, TAS, Taman Pendidikan Anak Sejahtera misalnya, yang kita sebut sehari-hari adalah daycare. Ini sebetulnya upaya-upaya optimal di masyarakat. Ini nilai dan prinsip dasarnya harus kita respon dengan baik, akan tetapi ya sejumlah gap, ketimpangan, keterlambatan gitu. Dan bahkan ya di sini kita juga harus melihat political will satu pemerintah daerah ya dalam menempatkan daycare, karena ini bukan milik sosial swasta misalnya yang itu bergantung sepenuhnya pada tingkat yayasan dan lain sebagainya, tetapi ada perizinan dan tentu saja standarisasi yang tadi menjadi salah satu capaian yang itu semestinya ada standar tumbuh kembangnya, ada standar isi ya, standar kompetensi, standar kelulusan anaknya yang akan berlanjut misalnya ke level TK dan lain sebagainya. Itu sangat panjang kalau kita bicara standarisasi. Tetapi ini gap ini ya yang harus sama-sama kita sadari penuh dan harus kita segera kecilkan lebih tekan lagi gap ini. Begitu Mbak Ulia. Baik Ibu Ai, ini kita jika berbicara tentang standarisasi nih Bu, itu berarti daycare yang tidak memiliki izin ini sudah pasti tidak terstandarisasi ya Bu ya. Nah ini dari data yang Ibu miliki mungkin apa masih banyak Bu daycare yang mungkin tidak memiliki izin tersebut? Ya ini yang sebetulnya kan tidak hitam putih seperti itu. Tapi kalau ada penilaian ya otomatis kan keluar apa standarisasi yang sudah dilakukan, ada monitoring apa sebetulnya leveling standarisasi dia. Tapi kemudian ada yang sudah berjalan penerimaan masyarakat baik, tapi juga sama sekali tidak ada monitoring gitu. Nah jadi dalam hal ini betul saya setuju dari beberapa pemantauan yang dilakukan memang masih sekitar 70% ya. Kalau kita lihat pemantauan yang dilakukan itu belum menyasar, tapi 30%-nya kemungkinan sudah, karena melihat dari Depok dari 112 itu baru sekitar 15 ya yang terstandar. Nah ini artinya kita melihat dari lensa hari ini yang kemudian sudah terjadi gitu loh peristiwanya, dan kemudian kita menelisik gitu langkah-langkah pemerintah, karena ini ada yang di bawah dinas pendidikan, ada yang di bawah dinas sosial gitu ya, dan lain-lain, sehingga harus diakui bahwa ini partisipasi masyarakat yang begitu baik ini memang kurangnya political will yang itu harusnya cepat gitu ya merespon tingkat standarisasi ini. Nah kami melihat kelemahan itu masih terus terjadi, izin operasional juga belum sepenuhnya dimiliki ya, karena tadi ada jeda yang sangat terlambat dalam hal ini, tetapi namanya terlambat ya masih terus kita lakukan langkah-langkah gitu segera untuk dilakukan percepatannya, akselerasinya, karena ini potensi baik dan harus segera diperbaiki gitu segala sesuatu yang menyangkut kebutuhan anak-anak di usia golden age ini, Mbak Awi. Baik Ibu, ini kan tadi tidak sehitam putih itu sebenarnya ya. Jadi memang ada banyak faktor, banyak pertimbangan. Lalu ketika memilih daycare nih Bu, apa sih hal yang paling harus diperhatikan? Atau mungkin saran dari Ibu untuk orang tua yang hendak menitipkan anaknya di daycare? Iya, saya mengapresiasi tadi di awal ya, Ainus memberikan sejumlah tips, dan itu saya kira dari berbagai kompilasi ya, terutama di dalam aturan Permendikbud ya yang mengatur bahwa daycare ini non formal, maka memang kita harus mengetahui dulu informasi yang ada di masyarakat, dan kita jangan segan-segan juga untuk datang ya Bapak Ibu, karena tempat penitipan ini bukan seperti barang.
anak-anak kita ini tumbuh dan berkembang di sana. Apalagi kalau kita menyadari ada data-data yang kita sudah pahami, anak kita misalnya mengalami disabilitas, ya, mengalami keterbatasan-keterbatasan tertentu, itu harus disampaikan. Dan tidak boleh justru kita terkesan nih, cuci tangan bahwa biarlah diselesaikan oleh satu lembaga karena saya juga sudah angkat tangan nih ngurusin misalnya keaktifan anak ini dan lain sebagainya. Hal seperti ini yang mari di hati lubuk terdalam kita harus lebih memiliki kesabaran, kesadaran, kejujuran. Sehingga ini bukan benda, anak-anak kita ini adalah anugerah terindah, yang terbaik yang Allah titipkan kepada kita semua. Tuhan yang Maha Kuasa itu sudah memberikan kepada kita. Nah, ini yang langkah pertama, ya, mendatangi, ya, meriset, kemudian kita juga bisa berdialog dan mungkin melihat sejauh mana SOP-nya sih, perizinannya gitu ya, itu langkah lebih administratif lagi. Dan bahkan jangan hanya melihat dari kalau dia mahal, dia profesional misalnya, tidak demikian, tetapi satu persatu apa sih standar SDM-nya. Coba saya mau tanya guru di sini itu seperti apa ya, itu kan hal dasar yang sebetulnya bisa dilakukan. Berikutnya monitoring, ketika anak kita sudah pasti di sana dengan sejumlah referensi dan juga sudah memahami bahwa memiliki gitu ya standarisasi, monitoring kita terhadap pembelajaran di sana. Ayolah sehari 2 hari kita nongkrong melihat gitu ya kondisi anak-anak kita, perlakuan Bapak Ibu yang berada di penitipan tersebut ya, karena juga ada standarisasi yang harus kita lihat berdasarkan kita sebagai ibu. Nah, pada level tertinggi sebetulnya daycare ini adalah pengasuhan alternatif yang itu tidak bisa kita ukurannya itu hanya misalnya motorik anak saya sudah baik, cara komunikasi sudah baik, tapi tidak. Konteksnya pengasuhan di sini bagaimana perlakuan apabila apabila anak kita menjatuhkan makanan misalnya. Hal ini kan terkait sekali dengan how to be parent, yang di sini adalah bagaimana mereka menjadi orang tua pengganti di dalam lingkup daycare. Nah, jadi ini saya kira kalau poin-poin yang sangat terstruktur tadi disampaikan Ainus itu saya setuju, tetapi bagaimana pola asuh diintegrasikan itu bagian monitoring kita sebagai orang tua untuk memastikan bahwa daycare yang anak-anak kita dititipkan itu adalah daycare terbaik yang harusnya didapati oleh anak-anak kita. Demikian Mbak Aulia. Ya, baik. Terima kasih Ibu Ai Mariati, Ketua KPAI sudah bergabung bersama kami di Ainus Siang hari ini. Semoga sehat selalu Ibu, terima kasih banyak. Selanjutnya kita beralih ke informasi lain pemirsa. Kejaksaan Agung memantau Gregorius Ronald Tanur, terdakwa yang divonis bebas atas kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti agar tak pergi ke luar negeri. Selain itu Kejagung juga akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Kejagung berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk melakukan monitoring terhadap Ronald Tanur. Kejaksaan Negeri Surabaya telah mendaftarkan dan mendatangani akta pernyataan memori kasasi ke Mahkamah Agung. Selama masih proses menyiapkan memori kasasi selama 14 hari, jaksa akan mengkaji sejumlah pertimbangan majelis hakim dalam putusan bebas Ronald Tanur. Tentu kita melakukan upaya-upaya bagaimana supaya yang bersangkutan ini tidak sampai bepergian ke luar negeri. Ya, makanya dari Kejari Surabaya dan Kejaksaan Tinggi berkoordinasi dengan pihak keimigrasian untuk melakukan monitoring ya terhadap keberadaan yang tersangka. Nah, kalau kita baca di dalam hukum acara juga dalam pasal 253 ayat 3, Hakim Agung ya memungkinkan untuk memanggil yang bersangkutan dihadapkan pada saat pemeriksaan berkas perkara. Nah, jadi mengantisipasi ini juga tentu kami akan melakukan langkah-langkah ya permohonan dan seterusnya supaya yang bersangkutan tidak sampai bepergian ke luar negeri. Sebelumnya Ketua Majelis Erintua Damanik menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan pada 4 Oktober 2023 lalu maupun penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Tim Liputan Ainus melaporkan.